Aktor ini dikenal dan dicintai jutaan orang. Namun pada saat yang sama ia tetap menjadi misteri bagi banyak orang. Ia tidak ada di media sosial, tidak suka memberi wawancara, dan jikapun melakukannya, biasanya ia justru berbohong hanya untuk melihat reaksi publik. Joaquin Phoenix benar-benar sosok yang kompleks, memadukan kepolosan anak kecil dengan kekuatan batin, kerentanan dengan sedikit sentuhan kegilaan. Kehidupannya bahkan bisa dijadikan sebuah film yang luar biasa. Bagaimana masa kecilnya di dalam sekte The Children of God? Mengapa ia menjadi vegetarian sejak usia 3 tahun? Apa kehilangan yang sampai sekarang belum bisa ia terima? Bagaimana seorang sutradara terkenal pernah menyelamatkan hidupnya? Dan mengapa ia hampir kehilangan kewarasannya saat mempersiapkan perannya sebagai Joker? Teman-teman, siapkan camilanmu, duduk dengan tenang, dan yuk kita mulai cerita yang inspiratif ini. Joaquin Raphael Phoenix lahir di Hospital Metropolitano San Francisco di distrik Rio Piedras, San Juan, Puerto Rico, dari pasangan John and Arlene Bottom. Ibu Joaquin, Arlene, adalah seorang perempuan biasa yang tumbuh dalam keluarga kelas menengah di Bronx, New York, Amerika Serikat. Ia bekerja sebagai sekretaris di Manhattan dan menikah dengan seorang programmer komputer yang sebenarnya tidak ia cintai. Ia kemudian membuat rencana sederhana, meninggalkan suami yang dinikahinya segera setelah lulus sekolah dan memulai kehidupan baru. Dalam perjalanan inilah Arlene bertemu John Bottom, seorang pria yang menderita cedera punggung serius dan trauma ini kerap menghambatnya dalam mencari nafkah. Namun justru trauma inilah yang nantinya berperan besar dalam pilihan karir anak-anak mereka di dunia akting. John yang menganggap dirinya penyair dan musisi keliling meninggalkan sekolah untuk mengembara ke California mencari pekerjaan di bidang musik. Arlene dan John hidup berpindah-pindah, mengambil pekerjaan serabutan, menggunakan narkoba, dan akhirnya menetap di sebuah pertanian yang menjadi komunitas hippie. Di sana mereka menikah dengan upacara sederhana. Mereka terus berpindah dari satu komunitas ke komunitas lain untuk mencari pekerjaan, hingga akhirnya menetap di Nance Farm. Saat itu Arlene tengah mengandung anak pertamanya, River Phoenix. River lahir pada 23 Agustus 1970. John, Arlene, dan River kembali pindah rumah. Di Texas mereka bertemu kelompok anak muda dengan pandangan hidup serupa. Kelompok ini kemudian menceritakan tentang sebuah gerakan keagamaan yang mereka ikuti, ajaran David Burr yang menyebut dirinya Moses David, pendiri sekte The Children of God. Selama 3 bulan, John dan Arlene mengikuti kelas khusus untuk anggota baru yang diselenggarakan di sebuah peternakan bernama Texas Soul Clinic Ranch. Mereka begitu terlibat dalam. Anak-anak mendapatkan pelajaran hidup, pelajaran mirip sekolah minggu, namun dengan nuansa agak menakutkan dan sesat. River mendengar kisah tentang kiamat, hari penghakiman, dan ramalan bahwa antikristus akan datang membunuh anak-anak Amerika yang tidak mengikuti aturan Burr. Keluarga Phoenix meninggalkan sekte Children of God di Amerika sebelum skandal seks besar-besaran meledak. Namun saat itu keluarga mereka hanya ingin pindah lagi. Mereka mendapat tawaran untuk menyebarkan ajaran Children of God ke tempat lain. John bahkan sempat diangkat menjadi uskup agung komunitas di Venezuela. Sebelum itu mereka sempat singgah di Puerto Rico dan di sanalah lahir anak ketiga mereka. Beberapa minggu setelah dilahirkan, seorang dokter memeriksa Hakim dan melihat bekas luka di bibirnya. Dia berkata bahwa operasi bibir sumbing yang dilakukan adalah yang terbaik yang pernah ia lihat. Padahal sebenarnya tidak pernah ada operasi. Hakim memang terlahir dengan bekas luka itu secara alami. Setelah Hakim lahir, keluarga Bottom kembali berpindah. Mereka menuju Caracas, Venezuela, di mana mereka menjalani kehidupan sebagai misionaris sekte Children of God. Di sana 2 anak lagi lahir, Liberty dan yang bernama Range Hakim. Hidup di Venezuela memang tidak mudah, dan semakin lama Arlene dan John mulai merasa tidak nyaman dengan arah sekte tersebut. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk keluar. Mereka lalu pindah dan menumpang kapal barang menuju Miami, Florida, membawa 5 anak kecil dan hanya beberapa koper. Selama pelayaran itulah
John Arlene membuat keputusan penting. Mereka tidak mau lagi disebut dengan nama Bottom, yang dalam bahasa Inggris berarti pantat. Mereka ingin menghapus masa lalu kelam yang berhubungan dengan sekte dan memutuskan mengambil nama baru Phoenix, yang diambil dari burung mitologi yang bangkit dari abu. Nama itu melambangkan kelahiran kembali keluarga mereka. Sesampainya di Miami, Arlene bekerja sebagai sekretaris untuk NBC, sementara John menjadi tukang kebun. Hidup mereka tetap sederhana, tapi jauh lebih damai. Suatu hari, keluarga Phoenix sedang berkendara melewati sebuah ladang ketika mereka melihat ikan-ikan dibunuh dan dipotong. River dan Hakim kecil begitu terguncang melihat penderitaan hewan-hewan itu. Sejak itu, pada usia sangat muda, bahkan sebelum umur 4 tahun, mereka memutuskan berhenti makan daging. Keluarga Phoenix sepenuhnya menjadi vegetarian. Mereka percaya bahwa hewan punya hak hidup, bebas dari penderitaan. Keputusan itu bukan sekedar gaya hidup, melainkan bagian dari keyakinan keluarga yang melekat hingga dewasa. River dan Hakim kelak menjadi aktivis lingkungan dan pembela hak hewan. Bahkan Hakim masih bertahan sebagai vegan hingga sekarang dan menjadikannya bagian dari identitas publiknya. Setelah meninggalkan Miami, keluarga Phoenix pindah ke Los Angeles pada akhir 1970-an. Di sana mereka tinggal di apartemen sederhana. Untuk bertahan hidup, anak-anak Phoenix sering tampil di jalanan. Mereka menyanyi, memainkan gitar, dan bahkan menari di trotoar Hollywood Boulevard. River memainkan gitar dengan penuh perasaan, sementara Hakim yang saat ini masih sangat kecil ikut bernyanyi dengan suara polosnya. Orang-orang yang lewat sering berhenti, menonton dan melemparkan uang receh ke dalam topi yang mereka letakkan. Dari situlah keluarga Phoenix bisa membeli makanan sehari-hari. Meski sederhana, suasana rumah mereka sangat hangat. John dan Arlene mendorong anak-anaknya untuk kreatif, bebas berekspresi, dan selalu jujur pada diri sendiri. Tidak ada televisi di rumah, tapi ada gitar, piano, dan ruang untuk bernyanyi serta berimajinasi. Suatu hari ketika River dan Hakim sedang tampil di jalanan, mereka menarik perhatian seorang wanita bernama Iris Burton, seorang agen bakat Hollywood. Burton terpesona melihat bakat alami anak-anak Phoenix. Ia lalu menawarkan untuk berkarir di dunia hiburan. Tawaran itu mengubah jalan hidup keluarga Phoenix. Tidak lama setelahnya, River dan Hakim mulai mendapatkan peran kecil di iklan televisi dan serial anak-anak. Untuk melonjol di dunia hiburan, anak-anak Phoenix bahkan diberi nama panggung yang unik. Hakim misalnya sempat mengganti namanya menjadi Lee Phoenix karena ia ingin nama yang terdengar selaras dengan alam, seperti kakak dan adik-adiknya, River, Rain, dan Summer. Ia menggunakan nama Lee sepanjang karir masa kecilnya, sebelum akhirnya kembali ke nama aslinya, Hakim. Keluarga Phoenix tidak menyekolahkan anak-anaknya di sekolah formal. Sebaliknya, mereka belajar di rumah, membaca buku, dan berinteraksi langsung dengan kehidupan nyata. Hal itu yang membuat anak-anak Phoenix tumbuh dengan cara berpikir yang tidak biasa, berbeda dari anak-anak lain seusia mereka. Di awal 1980-an, Hakim dan saudara-saudaranya muncul dengan berbagai iklan, termasuk iklan unik Miller Beer, Coca-Cola, dan McDonald's. Hakim juga mulai tampil di acara TV seperti Seven Bridge, For Seven Brothers, dan Backwards, The Riddle of Dyslexia. Meski begitu, sorotan awal lebih banyak jatuh pada River, yang dianggap sebagai anak ajaib Hollywood dengan bakat yang luar biasa. Hakim mendukung penuh kakaknya, meski di dalam hati ia merasa harus berjuang lebih keras untuk membuktikan dirinya. Memasuki pertengahan 1980-an, River Phoenix dengan cepat menjadi pusat perhatian Hollywood. Penampilannya yang tulus, emosional, dan dewasa melebihi usianya membuat banyak sutradara terpukau. Film yang benar-benar melambungkan namanya adalah Stand By Me, sebuah film drama tentang persahabatan remaja. River memerankan Chris Chambers, anak bermasalah yang sebenarnya berhati baik. Perannya sangat menyentuh hati penonton, dan sejak itu River dianggap sebagai salah satu aktor muda paling berbakat di generasinya. Setelahnya ia bermain dalam film-film besar lain, termasuk Running on Empty, yang membuatnya mendapatkan nominasi Oscar untuk aktor pendukung terbaik di usia 18 tahun, sesuatu yang sangat langka pada masa itu. Hollywood melihat River sebagai penerus James Dean, tampan,
berbakat, sensitif, dan penuh aura misteri. Bagi Hakim, River bukan sekedar kakak. Ia adalah panutan, sahabat, sekaligus orang yang paling memahami dirinya. Hakim sangat mengidolakan River. Ia selalu ikut ke lokasi syuting, duduk diam, memperhatikan sang kakak berakting, dan diam-diam mempelajari setiap gerakan serta ekspresinya. River juga sangat protektif terhadap adik-adiknya, terutama Hakim. Ia sering berkata bahwa Hakim juga akan menjadi aktor besar suatu hari nanti. Dukungan itu membuat Hakim semakin percaya diri, meskipun awalnya ia merasa berada di bawah bayang-bayang sang kakak. Mereka berdua bahkan sempat tampil bersama dalam film TV Backwards, The Riddle of Dyslexia, di mana mereka berperan sebagai dua saudara. Dengan bakat luar biasa dari anak-anaknya, keluarga Phoenix mulai dikenal sebagai keluarga unik Hollywood. Mereka hidup sederhana dibandingkan keluarga selebritas lainnya, tetap memegang nilai-nilai vegetarian, spiritualitas, dan kesederhanaan. Namun di balik cahaya gemerlap Hollywood ada juga bayangan gelap. Popularitas River yang mendadak besar membuatnya terjebak dalam tekanan industri hiburan, dunia yang tidak ramah bagi anak-anak muda sensitif seperti dia. Sementara itu, Hakim yang saat itu masih dikenal dengan Lee Phoenix perlahan mulai menemukan jalannya sendiri. Ia mendapatkan beberapa peran kecil, tapi selalu merasa dirinya masih adiknya River. Di akhir 1980-an hingga awal 90-an, River Phoenix berada di puncak kejayaan. Ia menjadi idola remaja, bintang film berbakat, dan simbol kebebasan generasi muda. Namun tekanan industri hiburan, pergaulan malam, dan sifatnya yang sensitif membuat River mulai rapuh. Hollywood adalah dunia penuh pesta, alkohol, dan narkoba. Dan River meskipun dikenal sebagai anak baik, perlahan mulai terseret arus. Ia mencoba menyembunyikan sisi gelap ini dari publik dan keluarga, terutama dari Hakim, tapi kebiasaan itu makin sulit dikendalikan. Tanggal 31 Oktober 1993, River Phoenix bersama Hakim, adiknya Ren, dan pacarnya Samantha Mathis datang ke sebuah klub malam terkenal di Los Angeles bernama The Viper Room. Klub ini dimiliki oleh aktor Johnny Depp dan menjadi tempat nongkrong para selebritis muda. Malam itu River bermain musik sebentar di atas panggung, kemudian kembali keluar klub. Di luar tiba-tiba tubuhnya mulai kejang hebat. Ia jatuh di trotoar. Mulutnya berbusa. Hakim yang masih berusia 19 tahun saat itu panik dan langsung menelepon 911. Rekaman panggilan darurat Hakim malam itu masih tersimpan dan terdengar jelas suaranya yang putus asa. Orang-orang berkerumun di luar klub, sementara Hakim berusaha menolong kakaknya. Namun semua sudah terlambat. River Phoenix dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit akibat overdosis narkoba, campuran kokain dan heroin pada usia masih sangat muda, 23 tahun. Kematian River menjadi pukulan besar dalam hidup Hakim. Ia menyaksikan sendiri detik-detik kakaknya meregang nyawa, dan rasa bersalah ini terus menghantui. Setelah tragedi itu, Hakim memilih menarik diri dari dunia hiburan. Ia berhenti akting selama beberapa tahun, menutup diri dari media, dan fokus menenangkan diri bersama keluarganya. Banyak orang khawatir ia akan hancur seperti kakaknya, tapi Hakim perlahan menemukan jalannya sendiri. Tragedi itu sekaligus menjadi momen pembentuk karakter Hakim Phoenix yang kita kenal sekarang, pribadi yang intens, pendiam, dan penuh emosi dalam setiap peran. Setelah kepergian River tahun 1993, Hakim Phoenix tenggelam dalam kesedihan. Ia berhenti total dari dunia hiburan, menjauh dari sorotan, dan kembali hidup sederhana bersama keluarganya. Bagi Hakim, kehilangan River bukan hanya kehilangan seorang kakak, tapi juga mentor, sahabat, sekaligus cermin dirinya. Banyak yang menduga karir Hakim akan berakhir di sana, karena trauma yang begitu dalam membuatnya enggan kembali berakting. Namun di balik kesedihan itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh, tekad untuk melanjutkan jejak sang kakak, tapi dengan jalannya sendiri. Pada pertengahan 90-an, Hakim kembali ke layar lebar. Ia mulai menggunakan nama aslinya kembali, Hakim Joaquin Phoenix, bukan lagi Live. Salah satu film awal yang menandai kebangkitannya ada To Die For. Hakim berperan sebagai remaja bermasalah yang terjebak dalam manipulasi karakter Nicole Kidman. Perannya sangat kuat,
penuh intensitas dan langsung membuat banyak kritikus terkesan. Dari situ, Hollywood sadar Hakim bukan sekedar adik River Phoenix, ia adalah aktor berbakat dengan energi yang berbeda. Tahun-tahun berikutnya, Hakim terus memilih peran yang unik dan berani. Ia lebih suka film dengan karakter kompleks, bukan sekedar film komersial. Puncaknya datang pada tahun 2000, ketika ia membintangi film epik Gladiator, karya Ridley Scott. Hakim berperan sebagai Kaisar Commodus, sosok antagonis yang kejam, licik, namun rapuh di dalam. Perannya begitu luar biasa, hingga ia meraih nominasi Oscar Aktor Pendukung Terbaik. Sejak itu, Hakim resmi masuk jajaran aktor papan atas Hollywood. Hakim dikenal dengan pendekatan akting yang intens dan total. Ia sering tenggelam begitu dalam ke dalam karakternya, hingga sulit membedakan dirinya dengan peran yang dimainkan. Metode aktingnya ini membuatnya dipuji sekaligus ditakuti. Pujian karena hasilnya selalu memukau, tapi juga ditakuti karena Hakim kerap mengorbankan kesehatan fisik dan mental demi peran. Dari seorang adik yang selalu berada dalam bayang-bayang River, kini Hakim mulai menciptakan identitasnya sendiri di Hollywood. Setelah sukses di Gladiator, Hakim Phoenix semakin mantap memilih film-film yang menantang. Ia tidak ingin sekedar jadi bintang komersil, tapi aktor serius dengan kualitas seni yang tinggi. Pada tahun 2005, Hakim mengambil salah satu peran terpenting dalam karirnya, memerankan Johnny Cash dalam film biografi musik Walk the Line. Untuk film ini, Hakim belajar menyanyi, bermain gitar, dan benar-benar masuk ke jiwa sang legenda musik country itu. Hasilnya luar biasa. Ia meraih Golden Globe dan nominasi Oscar Aktor Terbaik. Banyak kritikus mulai menilai Hakim sebagai salah satu aktor paling serius di generasinya, seorang perfeksionis yang berani menanggung penderitaan demi seni. Namun Hakim juga dikenal sebagai sosok yang tak terduga. Pada 2009, ia mengejutkan dunia ketika tiba-tiba mengumumkan pensiun dari akting untuk menjadi rapper hip-hop. Ia tampil di televisi dengan jangan lebat, terlihat kacau dan sering membuat publik bingung. Apakah ia serius atau hanya bercanda? Belakangan semua itu ternyata bagian dari mockumentary berjudul I'm Still Here. Eksperimen ini memperkuat citra Hakim sebagai aktor nyentrik, misterius, dan sulit ditebak. Setelah fase gila itu, Hakim kembali membuktikan kemampuannya dalam film-film besar. Dalam The Master, Hakim berperan sebagai veteran perang yang hancur secara mental. Aktingnya dianggap salah satu yang terbaik sepanjang karirnya, membawanya meraih nominasi Oscar lagi. Her, film romantis futuristik di mana Hakim jatuh cinta pada sistem operasi suara. Perannya lembut, menyentuh, dan menunjukkan sisi lain dari dirinya. Peran-peran ini membuatnya semakin dipuji sebagai aktor serba bisa. Tahun 2019 menjadi tonggak sejarah. Hakim menerima tantangan untuk memerankan Arthur Fleck dalam film Joker, sebuah kisah asal-usul salah satu villain terbesar DC. Untuk peran ini, Hakim menurunkan berat badannya secara ekstrim, lebih dari 20 kg, hingga tubuhnya tampak kurus kering. Ia benar-benar membenamkan diri dalam penderitaan, kegilaan, dan kesepian karakter Arthur. Hasilnya luar biasa. Film Joker bukan hanya sukses komersial, tapi juga menjadi fenomena budaya. Penampilan Hakim dianggap ikon mengerikan sekaligus menyedihkan. Atas perannya ini, Hakim akhirnya meraih Oscar sebagai aktor terbaik, sebuah puncak yang juga terasa sebagai penghormatan bagi sang kakak River Phoenix yang dulu tak sempat meraih impian itu. Perjalanan Hakim Phoenix adalah kisah transformasi dari seorang adik yang hidup dalam bayang-bayang kakaknya menjadi aktor besar dengan identitas unik dan gaya akting yang tak tertandingi. Di balik sikap yang misterius, Hakim tetap dikenal rendah hati, sederhana, dan peduli pada isu kemanusiaan, lingkungan, serta hewan. Ia membuktikan bahwa tragedi terbesar dalam hidupnya justru membentuknya menjadi salah satu aktor paling dihormati di dunia. Meski dikenal sebagai aktor besar Hollywood, Hakim Phoenix tidak pernah nyaman dengan gemerlap dunia selebritas. Ia jarang muncul di acara glamor, menolak hidup berlebihan, dan memilih jalur hidup yang sederhana. Sejak kecil, Hakim sudah menjadi vegetarian dan kemudian vegan karena keyakinannya pada hak-hak hewan.
bahkan beberapa kali turun langsung ke jalan dalam aksi protes tentang penyiksaan hewan. Namun kepedulian hakim tidak berhenti pada hewan. Dia juga peduli pada isu-isu kemanusiaan, dari perubahan iklim, ketidakadilan sosial, hingga penindasan yang dialami rakyat di berbagai belahan dunia. Dalam beberapa kesempatan, Hakim Phoenix ikut menyuarakan dukungan bagi keadilan untuk rakyat Palestina. Baginya, seni dan popularitas bukan hanya untuk hiburan, tapi juga sarana menyampaikan pesan kemanusiaan. Ia percaya bahwa setiap manusia berhak hidup bebas dari penindasan, kekerasan, dan ketidakadilan. Dan keberaniannya, Hakim berdiri bersama banyak seniman dunia lain yang menuntut perdamaian dan penghormatan kepada hak-hak asasi manusia di Palestina. Sikap ini semakin memperlihatkan bahwa Hakim bukan hanya aktor yang total dalam peran di layar lebar, tapi juga manusia yang total dalam membela nilai-nilai kemanusiaan. Bagi Hakim, perjalanan hidupnya tidak terlepas dari nama sang kakak River Phoenix. Kehilangan itu adalah luka tidak pernah sembuh, tapi juga menjadi alasan untuk terus berkarya dengan sepenuh hati. Bisa dibilang setiap kali Hakim tampil dalam film, ada jejak River di sana. Sebuah warisan cinta, bakat, dan mimpi yang tidak sempat diselesaikan sang kakak. Kini Hakim tidak hanya adik River Phoenix, melainkan legenda baru yang berdiri di atas kakinya sendiri. Dari Gladiator hingga Joker, ia membuktikan bahwa seni peran bisa menjadi cermin bagi penderitaan, harapan, dan kebenaran manusia. Kisah Joaquin Phoenix adalah kisah tentang luka, kehilangan, perjuangan, dan kebangkitan. Dari anak kecil yang tumbuh dalam keluarga penuh kesederhanaan, dari remaja yang kehilangan kakaknya secara tragis, hingga pria dewasa yang kini berdiri sebagai salah satu aktor terbesar dunia. Ia mengajarkan bahwa kesedihan bisa melahirkan kekuatan, dan seni bisa menjadi sarana penyembuhan sekaligus perlawanan terhadap ketidakadilan. Bagi dunia, Hakim Phoenix adalah aktor jenius. Bagi dirinya sendiri, ia hanyalah manusia yang berusaha tetap setia pada nurani dan berjuang agar suara-suara yang tak terdengar bisa mendapatkan tempat di dunia.